Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Fitroh dengan NIM 8575265595. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, program studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pencemaran lingkungan. Saya memilih praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada 7 gelas plastik yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan gelas kontrol. Selanjutnya ada tisu, kapas, ballpoint, penggaris, tabel pengamatan, deterjen bubuk, biji kacang hijau, ada 2 sendok, pinset, gelas kimia ukuran 1000 ml, dan air secukupnya. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen 100%, saya akan mengambil gelas ukur 1000 ml. Lalu saya akan menuangkan 1 sendok deterjen bubuk. Aduk sampai merata. Ini adalah larutan deterjen dengan konsentrasi 100%. Saya akan tuang ke dalam gelas yang berlabel 100%. Masukkan 500 ml. Ini adalah larutan 100%. Setelah saya tuang, untuk membuat larutan selanjutnya yaitu larutan 50%. Saya akan menambahkan air sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur 1000 ml. Lakukan hingga selesai. Tambahkan air 500 ml lagi, maka larutan akan berubah menjadi 6,25%. Masukkan ke dalam gelas dengan tulisan 6,25%. Lakukan hingga selesai. 7 larutan deterjen ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan merendam biji kacang hijau dengan air. Saya akan pilih kacang hijau yang terendam untuk melakukan kegiatan praktikum ini dan membuang biji kacang hijau yang mengapung di air. Biji kacang yang mengapung ini adalah biji kacang yang kurang bagus, jadi saya akan ambil dan sisihkan. Selanjutnya saya akan memasukkan biji kacang hijau pilihan ini, kira-kira 10 biji ke dalam masing-masing gelas. Biji ini direndam selama 5 menit. Langkah selanjutnya, saya akan memasukkan kapas ke dalam masing-masing gelas. Fungsi kapas ini adalah untuk menanam biji kacang hijau yang sudah direndam di masing-masing larutan. Setelah selesai, masukkan air kira-kira 2 atau 3 sendok untuk membasahi kapas. Masukkan sesuai larutan deterjennya masing-masing. Gelas kontrol di gelas kontrol, larutan 100% di gelas 100%, dan seterusnya. Setelah 5 menit, biji kacang yang tadi direndam dikeluarkan dan ditaruh di atas tisu. Kemudian masukkan sekitar 10 biji dan tata rapi di dalam wadah yang sudah disiapkan. Gelas ini adalah gelas yang sudah diberi air masing-masing larutan deterjen dengan persentase yang berbeda-beda. Kita akan menutupnya menggunakan kardus agar tidak terkena cahaya dan menunggunya selama 24 jam. Setelah 24 jam, saya akan membuka kardus ini untuk mengamati
pertumbuhan kacang hijau yang telah saya tutup selama 1 hari atau 24 jam. Dapat kita lihat di sini, biji kacang hijau mulai berkecambah. Namun, panjang akarnya berbeda-beda, tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Saya akan mengeluarkan semua biji kacang hijau dari label 100% sampai ke label kontrol untuk melakukan pengukuran. Setelah kacang dikeluarkan, saya akan mengukurnya satu persatu dari mulai label 100 hingga label kontrol. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing gelas satu persatu. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan milimeter. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Setelah saya melakukan pengukuran, saya akan tutup kembali biji kacang hijau ini menggunakan kardus untuk menunggu di hari kedua. Sekarang adalah hari kedua, saya akan membuka penutup ini untuk mengamati hasil dari biji kacang hijau ini. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua. Setelah kecambah saya tutup selama 48 jam ini. Setelah melakukan pengamatan selama 2 hari, dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau. Sekian kegiatan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.